Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Kana Setiawan dengan NIM 44250730. Prodi saya Ilmu Komunikasi PR. Kali ini saya akan membahas analisis retorika dalam pidato calon Presiden Prabowo Pemilu 2024. Bab 1 ada pendahuluan. Pidato politik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam proses demokrasi. Melalui pidato, seorang calon pemimpin dapat menyampaikan visi, misi, serta gagasan kepada masyarakat. Retorika menjadi bagian penting dalam komunikasi politik karena digunakan untuk memengaruhi opini publik dari membangun citra seorang pemimpin. Retorika merupakan seni persuasi yang memadukan etos, patos, dan logis untuk meyakinkan audiens. Dalam konteks politik modern, pidato kampanye tidak hanya digunakan untuk menyampaikan program kerja, tetapi juga untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Pidato politik sangat bergantung kepada kemampuan kandidat dalam membangun narasi yang kuat dan persuasif agar dapat memperoleh dukungan publik. Pada pemilu 2024, Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang menarik perhatian masyarakat melalui pidato-pidato kampanyenya. Pidato tersebut berisi ajakan persatuan, nasionalisme, dan harapan terhadap masa depan Indonesia. Lalu strategi retorika yang digunakan Prabowo Subianto ini dinilai efektif dalam membangun citra kepemimpinan yang kuat, memperoleh dukungan masyarakat. Selain itu, pidato publik tidak hanya berfungsi sebagai alat persuasi, tetapi juga sebagai bentuk kekuasaan yang mampu membentuk opini publik dan memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi retorika yang digunakan Prabowo Subianto dalam pidato kampanye 2024. Yang kedua, bagaimana penggunaan unsur etos, petos, dan logos dalam pidato tersebut. Yang ketiga, apa dampak strategi retorika pidato terhadap opini dan dukungan masyarakat. Yang kedua, lalu ada tujuan penelitian. Mengetahui strategi retorika yang digunakan dalam pidato kampanye Prabowo Subianto, menganalisis penggunaan unsur etos, patos, dan logos dalam pidato kampanye. Lalu yang ketiga, mengetahui dampak pidato kampanye terhadap masyarakat dan komunitas politik. Bab kedua, yang pertama ada deskripsi kasus. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pidato kampanye Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menarik perhatian masyarakat dan membangun citra sebagai pemimpin bangsa. Pidato tersebut berisi ajakan persatuan, penghargaan terhadap keberagaman, serta visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pidato Prabowo menggunakan strategi retorika berupa nasionalisme, penghargaan terhadap rakyat, dan penggunaan simbol-simbol persatuan untuk memperkuat dukungan masyarakat. Lalu yang kedua ada analisis kasus. Analisis kasus ini dilakukan menggunakan pendekatan retorika, yaitu etos, patos, dan logos. Yang pertama ada etos atau kredibilitas. Prabowo menunjukkan kredibilitasnya dengan menghormati keberagaman agama melalui salam pembuka yang lengkap. Ia juga menyebut tokoh nasional dan partai koalisi untuk menunjukkan dukungan politik yang kuat. Dan penggunaan bahasa dalam pidato dapat membangun legitimasi dan kekuasaan seorang pemimpin di mata masyarakat. Lalu yang kedua ada patos atau emosi. Pidato Prabowo banyak menggunakan unsur emosional seperti ucapan terima kasih kepada rakyat, penghargaan terhadap semangat mendukung, serta harapan untuk masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia.
Penggunaan unsur emosional dalam komunikasi dapat memperkuat hubungan antara pembicara dan audiens sehingga pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu ada yang ketiga, ada logos atau logika. Prabowo menggunakan data dan fakta seperti jumlah pendukung yang hadir dalam kampanye serta menyampaikan program kerja untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyampaian fakta tersebut memperkuat logika dan keyakinan audiens terhadap pidatonya. Penggunaan fakta dan data dalam pidato politik bertujuan memperkuat legitimasi argumen yang disampaikan kepada politik atau publik. Yang ketiga, ada dampak kasus. Strategi retorika yang digunakan dalam pidato kampanye memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Dampak tersebut antara lain meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Prabowo Subianto, membangun citra pemimpin yang tegas dan nasionalis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilu. Lalu keberhasilan strategi retorika Prabowo ini terlihat dari kemampuannya membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui penggunaan bahasa yang persuasif dan mudah dipahami publik. Lalu selain itu, komunikasi politik yang efektif juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap seorang calon pemimpin. Bahasa politik memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan memengaruhi perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Bab 3, yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, pidato kampanye Prabowo Subianto pada pemilu 2024 menggunakan strategi retorika yang efektif melalui unsur etos, patos, dan logos. Strategi tersebut berhasil membangun kredibilitas, membangkit emosional masyarakat, serta memberikan argumen yang logis dan meyakinkan. Komunikasi yang efektif mampu membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku masyarakat melalui penggunaan bahasa yang strategis. Hal tersebut terlihat pada pidato Prabowo yang berhasil memperkuat citra kepemimpinan dan dukungan politik masyarakat. Dengan demikian, pidato kampanye menjadi salah satu alat komunikasi politik yang sangat penting dalam membangun citra, legitimasi, dan dukungan terhadap calon pemimpin dalam sistem demokrasi modern. Lalu yang terakhir ada saran, politisi sebaiknya menggunakan komunikasi yang jujur, persuasif, dan membangun persatuan masyarakat. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memahami isi pidato agar tidak mudah terpengaruh oleh emosi semata. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis strategi komunikasi politik pada media sosial dan platform digital lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.